Halo, selamat datang di channel Menu Misteri. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan bahagia ya, dan tanpa kurang suatu apapun. Buat teman-teman yang punya kisah horor, baik itu pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain, bisa share ke Instagram atau ke email yang sudah saya taruh di deskripsi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan cerita yang berjudul Arwah Yoyo yang Tenggelam di Sungai. Cerita kali ini dikirim oleh salah satu narasumber yang tidak mau disebutkan identitasnya. Maka, untuk nama yang ada di cerita kali ini, pastinya sudah saya samarkan ya. Bagaimana? Penasaran kan dengan ceritanya? Langsung saja saya bacakan ya. Suatu hari di sebuah kampung. Ya, normalnya di sebuah kampung lah, pastinya masih banyak sungai atau ya kebun-kebun atau rumah-rumah model-model di pedesaan. Di desa tersebut ada sekumpulan anak, ya anak-anak bocah-bocah masih sekolah dasar lah. Bocah tersebut terdiri dari Andi, Dimas, Diki, dan Yoyo. 4 anak dengan karakter yang berbeda-beda. Si Yoyo dengan karakter penakut, cupu, ya kalau yang lain sih bisa dibilang ya fine-fine aja sih, atau normalnya anak kecil lah, pemberani, banyak penasaran. Biasanya nih anak-anak di sungai sering main di sana, entah itu memancing ya atau sekedar cuma renang-renang biasa sih umumnya anak-anak di desa. Suatu ketika si Andi ini berpikir, yuk sekali-kali kita renang di gedung. Ya gedung itu bisa dibilang suatu titik di sungai yang lokasinya itu sangat dalam dan airnya tenang. Mereka menantang nyali. Nah, si Yoyo ini kan dia penakut. Ya, dia pastinya mengecilkan hati. Enggak aku enggak berani renang di gedung. Aku takut. Ya, langsung sih teman-temannya ngeceng-ngeceng. Penakut, cupu, kapan sih kamu berkembangnya kalau kamu enggak berani di aliran sungai yang dalam? Ya namanya anak kecil sih. Setiap kali diajakin renang, kalau dia menolak ya pastinya diejek. Dan ejekan itu membuat Yoyo ini marah dan adrenalinnya pun ketika itu dia langsung meningkat. Nah, si Andi pun langsung berkata, yuk kalau kamu memang punya nyali, ayo kita renang di gedung setelah kita bakar-bakar ikan yang habis kita pancing. Nah, kebetulan tadi 4 anak itu mereka habis memancing ya. Biasanya sih mereka kalau setelah mancing langsung dibakar di tempat, nggak dibawa pulang. Ya karena kalau dibawa pulang pastinya nanti takut kena marah orang tuanya ya. Pastinya dimarahi kalau mereka main di sungai. Setelah mereka berempat selesai membakar ikan yang sudah dia tangkap, ketika itu si Yoyo ingin pulang karena dia berubah pikiran. Dia ini tetap takut sekali sih dengan kedalaman air yang lebih dari kedalaman 8 meter lah sekitar itu. Ketika Mas Yoyo ini mau pulang, si Diki langsung menarik kakinya. Ayo katanya kamu mau renang. Si Yoyo pun dengan terbata-bata menjawab, enggak jadi, aku takut dimarahin ibu nanti kalau kesorean. Langsung ditertawakan lah si Yoyo ini ya. Kamu baru jam 3 takut aja dimarahin. Nah, si Yoyo pun marah. Ya udah yuk, kalian banyakan omong, ngeledekin aja sama aku sukanya. Nah, setelah si Yoyo mengiyakan ajakan mereka,
ajakan teman-temannya, mereka pun langsung menuju ke kedung. Tidak jauh sih kedung yang mereka tuju dari tempat lokasi mereka membakar ikan itu. Mungkin sekitar 10 meteran lah, lebih dikit. Langsung setelah sampai di bibir sungai, mereka pun buka baju. Biur, biur, biur. Satu persatu mereka pun lompat ke sungai, ke kedung tersebut sih. Yoyo yang masih gemetaran kakinya pun diledekin, ayo kalian ini cupu. Kok kalian? Yoyo ini cupu, maaf tadi agak blank. Nah, ketika dikatai cupu, Yoyo ini marah lagi. Ya udah, aku buktikan kalau aku ini bisa. Kemudian Yoyo ini melepas bajunya. Dan tanpa berpikir panjang, Yoyo ini ambil ancang-ancang untuk lari, untuk menyaingi teman-temannya yang mereka sih teman-teman bertiga itu belum sampai ke tengah, masih di bibir kedung itu, tapi ya juga dibilang sudah dalam sih. Biur. Ternyata Yoyo ini bisa berenang dan bisa mengapung. Loh, kan aku bisa. Nah, tetapi si Diki ini kan orangnya agak usil ya. Tanpa berlama-lama, si Diki ini menghampiri Yoyo. Ayo kita menyelam yuk, kata si Diki. Yoyo pun menolak ajakan Diki untuk menyelam. Kemudian Yoyo berkata, kan aku udah nurutin mau renang di kedung, ya udah sebentar aja, yang penting kan aku udah nurutin. Kalian kurang apa sih? Si Diki pun tanpa berlama-lama menarik kaki Yoyo yur ke dalam. Kemudian Diki muncul ke permukaan air lagi tanpa Yoyo. Ternyata Yoyo itu sudah menghilang dari permukaan dan disusur oleh teman-temannya pun di bawah. Sungai ini tidak ada, dicarinya kemana-mana. Ternyata Yoyo ini hanyut tapi hanyutnya tuh di dalam, bukan di permukaan seperti di film-film itu ya, hanyut terus masih kelihatan tubuhnya yang mengambang di air. Kemudian karena teman-teman si Yoyo ini takut, mereka pun pulang tanpa Yoyo. Mereka pun ketakutan saat ditanya orang tua Yoyo. Kemudian Diki pun mengakui kesalahannya. Bu, dia pun kemudian cerita kepada orang tua Yoyo. Pak, Bu, mohon maaf tadi Yoyo saya tenggelamkan. Seketika itu tanpa berlama-lama orang tua Yoyo ini marah ke Diki. Kenapa kamu bisa tenggelamkan dia? Dia kan gak bisa renang, kamu udah tahu kenapa? Ya maaf Bu, namanya juga bercanda. Tanpa berlama-lama pun orang tua Yoyo langsung mencari ke sungai. Karena tanpa hasil, kedua orang tua Yoyo pun meminta bantuan warga setempat. Semalaman warga desa tersebut mencari jenazah Yoyo yang hanyut, tapi tiada hasil. Keesokan harinya, saat ada petani yang ingin berangkat ke sawah, ya karena setiap pagi petani ini mengaliri sawahnya dari aliran sungai tersebut, nampak seonggok jenazah. Ternyata saat didatangi itu jenazah Mas Yoyo tersebut. Warga pun berbondong-bondong menuju ke lokasi. Karena waktu itu belum banyak komunikasi dengan pihak yang berwajib, maka dari itu ya si Yoyo dikuburkan tanpa autopsi. Setelah kejadian Yoyo tenggelam, sungai tersebut angker. Kadang ada suara tangis anak kecil yang minta tolong, atau ada suara Yoyo yang mencari-cari, mana Diki, aku akan mencari Diki. Ternyata teror tersebut tidak terjadi hanya di sungai. Arwah Yoyo ini mencari-cari di setiap rumah. Ibu, bapak, tolong carikan Diki. Diki telah menenggelamkanku. Warga yang ketakutan pun setiap setelah surup atau setelah habis maghrib, ya maghrib lah, tidak ada yang berani keluar. Karena pasti arwah Yoyo ini mendobrak-dobrak atau mengetuk-ngetuk pintu rumah dari warga satu persatu. Ada yang pernah
lihat jenazah atau arwah Yoyo ini dalam keadaan basah, mukanya pucat, mencari Diki. Setelah itu dicarikanlah orang pintar yang bisa mencari Diki, menetralisir jenazah, meminimalisir adanya teror. Setelah dilakukan upacara ternyata sudahlah bisa dibilang teror arwah Diki, teror arwah Mas Yoyo ini sudah tidak meneror lagi. Ya, segini cerita yang saya bisa bacakan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.